Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas fungsi dari CRUD, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan PHP dan MySQL. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat koneksi antara file PHP dan MySQL. Selanjutnya yang kedua, kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi CRUD yang pertama, yaitu create, yaitu membuat data dan menyimpannya ke database. Ya, dan selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan membuat aplikasi CRUD yang kedua, fungsinya yaitu sebagai read atau menampilkan data pada database yang akan ditampilkan di halaman web yang akan kita buat. Oke, baik, sebelumnya kita aktifkan dulu modul Apache dan MySQL yang terdapat pada panel exam control panel. Oke, setelah aktif, kita cek dulu database yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, ya, dengan masuk ke halaman PHP My Admin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama db_coba di pertemuan sebelumnya yang berisikan tabel yang bernama tb_siswa, ya. Nah, pada tb_siswa sini sudah ada isinya, yaitu berupa ID, nama, dan jurusan. Di sini untuk ID sendiri adalah A001, namanya adalah Andre Galuh, dan jurusannya adalah RPL. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan data yang ada di database ini dan ditampilkan di halaman web yang akan kita buat. Baik, selanjutnya kita langsung membuat codingan untuk menampilkannya. Oke, seperti biasa, saya di sini menggunakan Visual Studio Code sebagai media text editornya. Ya, di sini saya akan menambahkan satu buah file baru dengan nama read.php. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan pada halaman webnya, yaitu dengan menggunakan fungsi dari HTML, ya. Pertama kita buat dulu tag dasar dari HTML-nya, betul ya. Ya. Selanjutnya di sini ada tag HTML. Selanjutnya kita tambahkan tag head. Di dalamnya saya tambahkan tab title.
pada tampilan atau setelah tag body kita buat satu buah tabel untuk menampilkan datanya. Oke, di sini saya menggunakan perintah file set. Nah, di sini saya juga menambahkan perintah legend. Di sini saya akan menuliskan data siswa. Oke, diakhiri dengan slash legend. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat suatu tabel dengan bordernya yaitu sebesar 1. Oke, di sini untuk tabelnya berisikan yang pertama adalah nomor urut ya. Yang selanjutnya ada ID siswa, ID siswa. Yang selanjutnya adalah nama siswa. Yang selanjutnya adalah jurusan. Jadi nanti kita akan menampilkan sini nomor urutnya, yang kedua ID siswanya, yang ketiga nama siswa, dan yang keempat adalah jurusannya. Oke, itu dari segi tampilannya. Yang selanjutnya kita akan membuat fungsi PHP-nya. Ya, di sini pada program HTML kita bisa tempatkan tag ataupun script PHP di dalamnya. Di sini kita tambahkan dulu fungsi dari awal pemrograman PHP dan diakhiri dengan ya. Oke, inilah tag awal PHP. Oke, yang selanjutnya kita akan membaca file koneksinya, karena file koneksi tersebut menghubungkan antara file PHP dan MySQL-nya. Yes. Di sini kita tambahkan fungsi include kutip 2, tambahkan nama file koneksi yaitu koneksi.php. Ya, sesuaikan dengan nama koneksi yang ada di sini yang sebelumnya kita buat. Ya, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya di sini kita akan membaca database yang sudah dibuat dengan menggunakan variabel query sama dengan, nah di sini kita tambahkan perintah select, yaitu memilih database atau memilih isi dari database ya. Terus tambahkan bintang dari from nama tabel yang sudah dibuat, yaitu tabel underscore siswa. Di sini TB siswa ini ya disesuaikan dengan nama tabel yang ada di database-nya ya, TB underscore siswa. Oke, selanjutnya titik koma di belakang dan kita tambahkan
variabel untuk menampilkannya, yaitu tampil sama dengan MySQL underscore query dalam kurung variabel dari query itu sendiri. Ya, jadi nanti ini adalah fungsi untuk menampilkan data yang ada di tabel siswa. Oke, selanjutnya di sini saya juga menggunakan variabel nomor no sama dengan 1. Nah, di sini variabel nomor sini adalah untuk mengisi nomor secara otomatis dan dimulai dari angka 1. Ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan juga perintah while buka variabel data sama dengan MySQL underscore fetch underscore array kurung buka, tambahkan lagi variabel tampil. Di sini kurung kurawal buka. Ya. Nah, oke. Di sini untuk kurung kurawal tutupnya kita hapus dulu. Oke, langsung ke tab tag tutup pemrograman PHP-nya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tambahkan tag tr. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk menampilkan si data-datanya ke tabel yang sudah dibuat ini. Oke, di sini tr, bawahnya kita tambahkan td. Nah, di sini kita tambahkan php. Oke, spasi echo variabel nomor plus titik koma dan diakhiri dengan penutup php dan /td. Ya, jadi ini nanti perintahnya adalah untuk menginputkan nomor secara otomatis ke kolom nomor di tabel. Selanjutnya di sini saya juga tambahkan td lagi, php echo. Di sini saya menambahkan variabel data. Nah, variabel data di sini adalah untuk membaca ini nanti ya. MySQL fetch array variabel tampil. Jadi untuk menampilkan data sesuai dengan nomor ID-nya. Oke, yang pertama adalah nomor ID. Ya. Nah, penulisan ID di sini disesuaikan dengan penamaan yang ada di database. Di sini ID-nya tulisannya huruf kecil semua ya. Jadi nanti semua penulisannya disesuaikan dengan database di sini. Nama ini ya, nama tabelnya, nama kolomnya. Oke, ID titik koma. Di sini kita tutup php dan diakhiri dengan /td. Yang selanjutnya untuk menampilkan pada kolom nama ya, untuk menampilkan data
langkah selanjutnya kita bikin lagi script atau tag PHP ya. Fungsinya untuk apa? Di sini kan sudah ada pembuka ya, kurung kurang pembuka untuk membaca data-data pengisian pada tabel. Nah, untuk penutupnya kita tambahkan lagi tag PHP di bawahnya dan ketikkan kurung kurawal tutup ya. Dan diakhiri dengan penutup PHP yang ini. Oke, selanjutnya slash tabel, lalu penutup dari field setnya. Dan diakhiri dengan slash body dan slash html ya. Kita save. Sebelum kita coba di halaman web browsernya, di file index yang sudah kita buat sebelumnya, kita tambahkan di sini link untuk mengakses halaman read.php. Ya, di sini saya tambahkan lagi sama ya perintahnya ini ahref, tinggal mengganti file tujuannya atau alamat tujuannya. Di sini yaitu alamat tujuannya adalah read.php. Ini di sini namanya kita rubah tampil data ya. Kita save. Nah, di sini kita buka menggunakan browser. Itu localhost slash nama file folder yang kita gunakan pada halaman htdoc-nya. Ya, kita enter. Nah, ini tampilan awalnya. Kita akan melihat tampil data. Di sini ada kesalahannya, kita lihat di line 21 pada read.php. Line ke-21. Di sini satu kesalahannya adalah ini ada penulisannya query, bukan query ya. Kita ganti ya. Nah, query. Ya, jadi nanti teman-teman untuk penulisannya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan dari pengetikan scriptnya. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, ini data yang sudah kita tampilkan. Kita lihat ya. Di sini nomornya nomor 1 secara otomatis. Untuk ID siswanya adalah A001. Nama siswanya Andre Galuh. Untuk jurusannya adalah RPL. Kita lihat di database, kita samakan. Nah, di sini ID-nya tadi sama ya, A001. Namanya adalah Andre Galuh dan jurusannya adalah RPL. Oke, jika ada data lain ya selain A001, misalkan A002, A003, nanti secara otomatis akan ditampilkan juga di halaman data siswa. Nah, dan nomor ini pasti akan terus menambah seiring dengan penambahan datanya. Untuk pertemuan